Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berdoa agar kita semua dipelihara dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Sahabatku, dimanapun Anda berada, jika Anda senang mendengar apa yang saya sampaikan dan mengerti, dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung pelayanan saya, silakan hubungi saya di nomor 0812 5876 9200. Jika Anda ada pergumulan, permasalahan kehidupan dan ingin kami doakan, silakan WhatsApp ke nomor 0812 5876 9200. Baik sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya ingin coba menanggapi sebuah video yang dikirimi oleh seorang wanita dan juga sebagai seorang muslimah tidak perlu diwakili pendapatnya, karena bagi saya syariat Allah pasti memberikan yang terbaik buat wanita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita lihat ini video adalah bagaimana pandangan, ya, ini ada Ustadz Felixio dan ya istrinya mungkin di situ, ya, berpendapat mengenai poligami, ya. Bagaimana katanya ajaran agama mereka mengajarkan bahwa poligami itu memang perintah dari Allah, syariah, tidak boleh dibantah, harus dilakukan. Nah, coba kita dengar pandangannya. Kalau ditanya soal poligami, tentu ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Ada yang berhasil dengan poligami, ada yang tidak berhasil dengan poligaminya. Tapi tentu yang salah bukan syariatnya. Karena syariat itu berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang terbaik untuk manusia. Maka menolak poligami berarti menolak syariat. Mempermasalahkan poligami berarti mempermasalahkan syariat. Kalau tentang poligami, lalu Anda menentang perda syariah, Anda menentang segala sesuatu yang berbau syariah, yang saya khawatirkan jangan-jangan yang Anda tentang sebenarnya adalah Islam. Oke. Sahabatku yang terkasih, jadi menurutnya bahwa kalau kita menentang poligami, ya itu sama dengan sebenarnya menentang syariah Islam, menentang Islam. Sebenarnya itu begini, ya. Masing-masing orang itu boleh berpikir, karena semua orang diberi akal sehat untuk menimbang, untuk menentukan pilihan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, dan mana yang salah. Nah, kalau di dalam Alkitab, ya, sejak awal, ya, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Tidak menciptakan Adam, Hawa, Aminah, Khadijah, Siti, dan yang lain-lain. Tapi Adam dan Hawa. Jadi konsep dari awal penciptaan, Allah menciptakan manusia itu adalah bukan poligami, sepasang-sepasang, ya. Nah, jadi, ya, kalau ada tokoh katanya di dalam Alkitab kayak Abraham, Yakub, yang lain, berpoligami, itu bukan berarti Allah setuju atas perbuatan mereka, tetapi itu adalah sesuatu yang salah, yang melawan konsep Allah. Makanya di dalam Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di dalam Alkitab, ya, justru kita disuruh menjauhi, ya, percabulan, perzinahan, ya. Kalau hukum di dalam hukum Taurat itu kan hukum yang ketujuh itu kan jangan berzina. Nah, begini dulu, saya mau kasih jelas bahwa konsep sejak awal Allah menciptakan Adam dan Hawa ini adalah bukan poligami. Satu laki-laki, satu perempuan. Demikianlah, ya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan istri-istrinya, bukan, ya, tapi istrinya, satu. Kemudian di dalam kitab perjanjian baru pun, ya, disuruh mengambil seorang istri. Bahkan katanya jangan menceraikan istrinya. Apapun yang terjadi, Tuhan menentang perceraian. Jadi konsep awal dari Tuhan adalah konsep sebuah pernikahan yang kudus, yang tidak boleh berzina, yang tidak boleh bercerai, Karena manusia bukan seperti binatang yang sembarangan kawin. Oke?
harus jauhi percabulan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, di dunia ini kenapa manusia, binatang, dan lain diciptakan alat kelamin? Tujuannya adalah, kalau di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu kan sudah jelas dikatakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi tujuan manusia diciptakan punya alat kelamin itu adalah untuk beranak cucu, berkembang biak, supaya semakin banyak penuhilah bumi. Jadi manusia di bumi ini ya diciptakanlah punya keinginan itu. Kalau ya berhubungan seks itu sesuatu yang menakutkan, maka tidak ada yang mau dan akhirnya punah manusia di dunia ini. Makanya diciptakanlah ada sebuah kenikmatan, kesenangan di balik hubungan itu, untuk dengan tujuan adalah di dalam suatu pernikahan, perkawinan, tertib hidupnya laki-laki ngambil seorang perempuan untuk melahirkan anak. Jadi berhubungan seks itu untuk melahirkan anak, beranak cucu, dan penuhilah bumi. Nah, ini konsepnya harus benar dulu ya. Nah, tetapi bukan berarti ya orang Kristen itu ya, lalu menentang Islam, menentang. Bukan, yang kita tentang itu pengajarannya. Ya, bukan membenci orangnya, tetapi pengajaran konsep ini. Ya, perempuan itu harus dihormati, dihargai. Tidak ada perempuan yang ingin dimadu, diduakan, ya. Semua itu ingin ya setia, sehidup semati seperti janji pernikahan. Tidak boleh menyeleweng, tidak boleh pindah ke lain hati. Nah, ini konsepnya. Makanya ada perintah jangan berzina, jangan mengambil perempuan orang lain, istri orang lain, apa segala macam. Nah, kemudian kita lihat ini konsep dari dunia, katanya boleh poligami. Kemudian di sorga pun boleh poligami, katanya. Coba kita lihat. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari, yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Nah, Anda bisa bayangkan ya, surga bagi konsep mereka itu adalah kalau ada ibu-ibu, ada istri-istri yang tidak mau dipoligami. Jadi kalau sampai di surga pun katanya mereka akan dipoligami sampai ada 70 bidadari. Saya nggak ngerti cara berpikirnya ini ya. Ya, tapi saya menghormati ya, hak-hak mereka lah mau seperti itu, mau percaya seperti itu. Tapi bagi saya terlalu bodoh bagi saya untuk percaya itu. Oke? Bagaimana di sorga akhirnya wanita-wanita akan dipoligami, katanya betis menerangi surga. Bukankah itu bukan perkataan real, tapi sebuah alegori, satu kiasan gitu, mengenai perempuan-perempuan atau bidadari itu. Di dalam Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ya. Di dalam Alkitab, nah kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, ini ada pertanyaan orang Saduki ya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal 12 ayat 18 sampai 25 bunyinya begini. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu mati, pada akhir kebangkitan, pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, lihat, kamu sesat, kamu sesat.
Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ada jelas di situ? Jadi kalau konsep sorganya Kristen ya, di dalam Alkitab itu tidak kawin mengawinkan, oke? Tapi hidup seperti malaikat di sorga, bukan di sorga jadi tempat ajang mesum. Coba kita lihat lagi videonya. Terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadari ya 70 diberikan oleh Allah. Ada yang memiliki 4 bidadari, dan Nabi sebutkan di dalam hadis qudsi di dalam surga, inna fil jannah suqan ya'tunaha yaumal jum'ah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk surga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, Anda bisa bayangkan ya, di surga ada pasar katanya. Aduh, emangnya kita mau beli bayam, beli kangkung, beli ikan untuk masak? Ya. Bagaimana masuk akal gitu loh. Konsep surganya Kristen itu adalah di surga itu kita punya tubuh surgawi, roh adanya, tidak ada daging lagi, keinginan daging itu tidak ada lagi. Ya. Maka dalam 1 Korintus 15 itu 40 dikatakan ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh duniawi ini sekarang daging, ya, yang syarat dengan dosa, nafsu duniawi, percabulan, ya, perzinahan, ya, kejahatan. Itu tubuh duniawi, ada dosa. Tapi tubuh surgawi setelah kita mati bangkit, itu roh kita yang ada di surga. Tidak ada lagi kawin mengawin, apalagi ada suami belanja ke pasar, pulang lihat istri. Aduh, ampun deh, bagaimana cara konsep surganya seperti itu. Nanti pulang mesum lagi. Coba lihat nih, dengarkan lagi. aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Beda dengan pasar yang ada di dunia ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita Kaum muslim, Anda bisa bayangkan katanya, di dunia kita tahan-tahan seks, sampai di surga kita bebas. Bayangkan. Dalam Alkitab mengajarkan ya, untuk kita hidup kudus, hidup suci, jangan sembarangan berhubungan seksual hanya kepada istri. Ya. Masa sampai di surga kita pesta? Orang pergi di dunia ini ciptakan tempat prostitusi, entah apa dulu namanya lah, segala macam yang digusur di Surabaya itu, digusur juga di Jakarta itu. Orang saja gitu, ibu-ibu semua perempuan pikir itu dosa gitu. Orang di dalam hotel pesta seks ditangkap sama polisi ya, karena tidak beres, kelainan gitu. Bagaimana gitu? Engkau di dunia ada orang berhubungan seks ditangkap, di arak lagi malahan. Lalu di surga ditahan-tahan, di dunia tahan-tahan, di surga kita pesta. Ya ampun, ini surga atau tempat mesum?
Saya sungguh bingung ya. Kekristenan bukan seperti itu surganya. Coba kita dengar satu lagi. Ini juga bukan satu orang yang mengatakannya, tapi banyak orang. Kalau satu orang mungkin bisa beda pendapat, banyak orang. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Anda bisa bayangkan, lihat. Ya, saya bingung gitu. Kenapa ada ajaran yang seperti ini? Sangat tidak masuk akal. Alkitab berkata, di sorga itu tempat yang maha kudus, suci, hidup para malaikat di sorga. Ya, bersama dengan orang-orang kudus, para nabi. Ya, Wahyu misalnya pasal 18, bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Orang-orang kudus. Bukan di sana itu pesta. Sampai dikatakan bisa berdiri 70 tahun, zakar segala. Aduh, ya ampun, mecah perawan terus. Mengapa bisa seperti itu? Saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, cobalah aktifkan akal sehatmu. Jangan fanatik ikut sebuah agama sampai akhirnya akal sehat ini nggak jalan. Disinilah perbedaan. Kalau saya tidak mau memilih masuk surga yang seperti itu. Karena di dunia ini saja dosa. Alkitab melarang pesta seperti itu. Ya. Apalagi di surga. Alkitab berkata di surga kita hidup seperti malaikat yang tidak kawin dan mengawinkan. Kita bersuka cita, penuh kemuliaan. Karena tubuh jasmani ini, keinginan nafsu duniawi ini sudah hilang. Tinggal tubuh surgawi yang ada dalam diri kita. Sahabatku dimanapun Anda berada, betapa kasihankah nanti perempuan-perempuan yang kalau mereka masuk ke tempat yang seperti itu. Tetapi ya, sesungguhnya saya mau katakan bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada ya, kenajisan, tidak ada percabulan, tetapi yang ada adalah kasih, kekudusan bersama Bapa di sorga. Pahamilah itu. Terserah Anda mau pilih yang mana, tetapi saya pilih ikut Alkitab daripada ikut sorga dengan konsep yang mesum seperti itu. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.